Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha pada abad ke-7 sebelum Masehi. Bukti keberadaan kerajaan Sriwijaya terdapat pada 6 prasasti yang ditemukan di Sumatera Selatan dan Pulau Bangka. Kerajaan Sriwijaya atau biasa disebut Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim pertama sebelum berdirinya Indonesia yang berada di wilayah Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan Sriwijaya muncul pada abad ke-7 dan mulanya berpusat di sekitar Sungai Batanghari, pantai timur Sumatera. Pada perkembangannya, wilayah kerajaan Sriwijaya meluas hingga meliputi kerajaan Melayu, Semenanjung Malaya, dan Sunda. Kalau sekarang wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Tidak banyak yang menerangkan kapan sebenarnya Kerajaan Sriwijaya ini berdiri. Bukti tertua mengenai keberadaan Kerajaan Sriwijaya berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok bernama Itzing menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Ia berkata bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus. Di peta Indonesia sekarang adalah Provinsi Riau. Yang mengenai Kerajaan Sriwijaya adalah ditemukannya prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang diberi nama Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang yang berusia kira-kira 683 Masehi. Selain dari catatan sejarah atau berita Cina, keterangan tentang Kerajaan Sriwijaya juga dari beberapa prasasti dan umumnya ditulis dengan huruf Palawa, tapi menggunakan bahasa Melayu kuno. Contohnya adalah Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Kota Kapur, serta Prasasti Pasema. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya juga memuat nama-nama raja yang memerintah, tapi tidak menggambarkan hubungan antara nama-nama itu satu sama lain. Raja yang pernah memerintah di Kerajaan Sriwijaya, namun tidak semuanya meninggalkan prasasti. Yang tertulis dalam prasasti adalah Raja Dampuntahyang, Raja Balaputra Dewa, dan Raja Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman. Dalam prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi, dapat diketahui bahwa Raja Dampuntahyang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan daerah Minangkabau. Kerajaan Sriwijaya itu sebelumnya merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Melayu, dan ini merupakan taklukan pertama Kerajaan Sriwijaya, yaitu Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim dengan perdagangan yang kuat dan berpengaruh di Selat Malaka. Kemudian ekspansi wilayah Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 menunjuk arah selatan dan meliputi daerah perdagangan Jawa di Selat Sunda. Selanjutnya yaitu Kerajaan Sriwijaya mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Pada masa ini, kegiatan perdagangan luar negeri ditunjang dengan penaklukan wilayah-wilayah sekitar. Dan sepanjang abad ke-8, Kerajaan Sriwijaya meluas ke arah utara dan menguasai Semenanjung Malaya, dan juga daerah perdagangan di Selat Malaka, dan juga Laut Cina Selatan. Sejarah tentang Raja Balaputra Dewa ini termuat dalam prasasti, yaitu Prasasti Nalanda dan Prasasti Ligor. Raja Kerajaan Sriwijaya yang terakhir adalah Raja Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman. Tetapi sebelum Raja
Sri Sanggaramawijaya Tungawarman, terdapat Raja Sriwijaya lain yang disebut dalam catatan kerajaan dinasti Tan dan dinasti Sung, seperti Raja Udayadityawarman pada abad ke-10, Raja Sri Sudamaniwarmadewa, dan Sri Marawijaya Tungawarman pada abad ke-11. Pada masa pemerintahan Raja Sri Sanggaramawijaya Tungawarman, hubungan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Chola dari India semula menjadi renggang, dan hal ini disebabkan oleh serangan kerajaan di bawah pimpinan Rajendra Choladewa atas wilayah kerajaan Sriwijaya di Semenanjung Malaya, dan ini merupakan waktu-waktu kemunduran kerajaan Sriwijaya. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya bermula pada saat Raja Rajendra Chola, yang merupakan penguasa kerajaan Chola Mandala, menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 dan tahun 1023 Masehi. Penyerangan ini bisa terjadi karena kerajaan tersebut bersaing dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Tujuan penyerangan tersebut bukan untuk menjajah, melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Keruntuhan ini membuat kondisi ekonomi Sriwijaya berangsur melemah, sebab para pedagang yang sebelumnya berdagang di Sriwijaya semakin berkurang. Keadaan inilah yang membuat kekuatan militer Sriwijaya juga melemah. Kondisi ini membuat para prajuritnya melepaskan diri, hingga akhirnya kerajaan Sriwijaya ini runtuh pada abad ke-13.